Iya. Iya. Pak Hasan. Iya. Pak Hasan, Pak Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan. Pak Wardi. Oke. Ini kakak, ini adik. Adik, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya, Pak, di Yukorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu, Pak. Kendara motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini, Pak, demak kak gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh, bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya, Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, "Kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu," katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu, Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima karena saya lawan omongan itu, terus dia nampar saya, Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu, Pak. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, "Kenapa nampar, Kak? Salah saya apa?" "Kamu itu," kata lincelingan itu, lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak, Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang, Pak, yang itu, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah. Oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga, Pak, kan takut itu kena ke saya. Ke wajah. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang, kalau saya nggak salah, Pak, Kak, saya berani. Saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang, Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia, Pak. Oke. Itu. Terus? Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana, Abi? Kok laju, Pak, motor saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus ndak pikir panjang, dia langsung mutar, Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu, Pak. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, "Mau kemana? Kok bawa itu celurit?" "Seporan ini," saya yang itu. "Maaf nih, saya..." Ini ibu? Ini Umi. Oh, Ibu. ya. "Udah, jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat," bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? "Ya jangan pergi. Udah diam sini." Tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain itu. "Seporan Mi," bilang gitu saya ada masalah, mau berangkat. Malahan itu ada katanya, ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang,
si Matanjar itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 kurang lebih. 10 orang? Sekitar 10 kurang lebih. Tapi Oke. yang ikut 5, yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang? Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya, berarti Iya. yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang, itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Senjata. nyerang juga artinya? Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut carok itu. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang ke- nyerang duluan berarti Pak Hasan? Iya, Iya. sebelah belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa Pak? Si Matanjar. Kalau itu yang tadi yang mukul saya. masalah langsung ya? Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai enggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya enggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga sama Saya seperti yang Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari, yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu, yang pakai Bawa. pisau, yang mau pakai pisau, jadi saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya, masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya Pak. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu video, nyerang masih saya. mau nyerang saya terus, saya mundur, saya sibuk nggak kena, Tapi lari sama ini. Lari, Saya bilang lari kalau ini. kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini suruh ke sini. Iya. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, ngindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke belakang rumah saya. semak-semak gitulah. Dekat-dekat rumah, tapi nggak masuk Kalian rumah. berdua aja berarti? Iya. Itu posisi sepi di situ? Ya sepi, ngindar mungkin gitu. Indah, Ya. yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon kepala desa dengan kepolisian. Untuk lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri? memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mau kemana, lebih baik Kalut lah menyerahkan ya. diri, ya menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar sedangkan di hukum- rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya, istrinya dia, dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Mbak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang gitu pikiran saya, Mbak. Layanin orang yang nantang carok itu. Itu hilap spontan saja, Pak. Hilap. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, ya selain- sama abang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau ada takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Biar ndak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari
dari apa ya, mungkin dari emosi, mungkin Emosi sesaat. Emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Iya. Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta.